Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan pelajaran matematika ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bentuk-bentuk pecahan. Ada apa aja sih bentuk pecahan itu? Mari kita belajar bersama. Bentuk-bentuk pecahan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Nah, untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah 2 bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran. Mari kita bahas satu persatu. Pecahan biasa. Misalkan Ustazah punya gambar lingkaran yang dibagi menjadi 5 bagian yang sama. Bagian yang berwarna biru menunjukkan pecahan 3/5. Kemudian ada satu gambar lingkaran lagi yang dibagi menjadi 6 bagian yang sama. Bagian yang berwarna merah menunjukkan pecahan 1/6. Nah, bilangan yang di atas yaitu 3 dan 1 itu disebut sebagai pembilang, dan bilangan yang di bawah yaitu 5 dan 6 disebut sebagai penyebut. Nah, pecahan ini yaitu 3/5 dan 1/6 itu disebut sebagai pecahan biasa. Jadi, pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, jadi pecahan yang sudah teman-teman pelajari di kelas sebelumnya itu disebut pecahan biasa ya. Nah, sekarang kita lanjutkan bentuk pecahan yang kedua, pecahan campuran. Misalkan Ustazah punya pecahan 3/2, kemudian 5/3, dan 7/3. Nah, pertanyaannya, adakah persamaan dari ketiga pecahan di atas? Nah, kalau kita perhatikan, ternyata ada persamaannya. Ada, pembilang pecahan lebih besar dari penyebutnya. Pembilang atau bilangan yang di atas itu ternyata lebih besar dari yang di bawah. Coba kita cek satu-satu. Pecahan yang pertama, pembilangnya 3. Ya, lebih besar dari penyebutnya. Pecahan yang kedua, pembilangnya 5, lebih besar daripada 3 ya. Kemudian pecahan yang ketiga, ternyata pembilangnya juga lebih besar. Jadi ketiga pecahan itu memiliki pembilang yang lebih besar daripada penyebutnya. Bilangan yang di atas lebih besar daripada yang di bawah. Nah, pecahan-pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Emang apa sih pecahan campuran itu? Nah, pecahan campuran adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk campuran bilangan cacah dan bilangan pecahan. Misalkan seperti ini. 3/2 itu dapat kita tulis seperti ini. Ya. Nah, ini disebut sebagai pecahan campuran. Terdiri dari bilangan cacah yaitu 1 dan juga bilangan pecahan yaitu 1/2. Nah, cara membacanya pecahan campuran ini adalah 1/2. Bilangan cacahnya terlebih dahulu 1, kemudian pecahannya 1/2. Jadi kalau digabung 1/2. Nah, contoh lagi ya. Misalkan pecahan 7/3. Nah, itu dapat kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Terdiri dari 2 bilangan cacah dan 1/3 bilangan pecahan. Jadi dibacanya 2/1/3. Dibaca 2/1/3. Nah, lalu bagaimana cara mengubahnya? Mari kita belajar bersama. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, agar memahami cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, perhatikan contoh berikut. Ada suatu pecahan 22/5. Diingat ya, pecahan
yang bisa diubah menjadi pecahan campuran, syaratnya pembilangnya atau bilangan yang di atas itu harus lebih besar daripada penyebutnya. Di contoh ini, 22 itu lebih besar dari 5 ya, jadi bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, untuk merubahnya kita gunakan porogapit. Bagaimana, sudah bisa semua porogapit ya? Kalau belum bisa, masih kurang paham, bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, bagaimana caranya? Kita bagi 22 dengan 5. Kita tulis terlebih dahulu 22, kemudian kita buat garis pengapitnya, kemudian 5. 22 dibagi 5. Kita cari 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 22. Kita peroleh 5 dikali 4 ya, berarti 4 kita tulis di atasnya, 4. Kemudian kita turun ya, kita kalikan 4 dikali 5 sama dengan 20, kita tulis di bawahnya. Seperti ini, setelah itu kita kurangkan, 22 dikurangi 20 sama dengan 2. Nah, untuk merubah menjadi pecahan campuran, cukup sekali membagi saja ya, tidak perlu sampai harus 0. Jadi cukup seperti ini. Kemudian tinggal kita belajar cara menuliskannya. Nah, untuk menuliskan pecahan campuran, teman-teman ingat rumus ini ya. Atas, bawah, samping. Diingat lagi ya, atas, bawah, samping. Maksudnya apa? Yuk kita belajar. Nah, bilangan yang di atas kita lihat dari porogapit tadi, yaitu 4. Berarti kita tulis dulu. Kita tulis dulu 4. Seperti ini. Kemudian bawah. Kita lihat bilangan yang di bawah dari hasil porogapit tadi, yaitu 2. Kita tulis lagi, tapi kita tulisnya 2 seperti ini. 2 per. Ya, atas, bawah, kemudian samping. Kita lihat bilangan yang di samping, yaitu 5. Kita tulis lagi 5 di bawahnya. Nah, jadi 22 per 5 itu bisa kita jadikan 4, 2 per 5. Diingat ya, atas, bawah, samping. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Nah, 4, 2 per 5 itu sudah bentuk pecahan campurannya. Nah, sekarang kita lanjut contoh yang kedua. 5 per 4. Kita perhatikan lagi, pembilangnya sudah lebih besar daripada penyebutnya, berarti bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Sama seperti tadi, kita gunakan porogapit. Kita bagi 5 dibagi dengan 4. 5 dibagi 4, kita cari 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 5. 4 dikali 1 ya, berarti kita tulis 1 di atas. Kemudian kita kalikan, kita turun 1 dikali 4 sama dengan 4, kita tulis di bawahnya. Kemudian kita kurangkan, 5 dikurangi 4 itu sama dengan 1. Nah, cukup sekali saja membaginya ya. Kemudian diingat tadi apa teman-teman? Atas, bawah, samping. Bilangan yang di atas kita lihat 1, berarti kita tulis dulu di sini 1. Kemudian bawah, kita lihat bilangan yang di bawah 1 juga, berarti kita tulis 1 per. Kemudian bilangan yang di samping yaitu 4, berarti kita tulis 4. Nah, ini adalah bentuk pecahan campurannya. Jadi 5 per 4 itu bisa diubah menjadi 1 per 4. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Nah, kalau sudah, sekarang kita belajar bagian yang kedua, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sekarang kita balik ya, diketahui campurannya, mau kita rubah menjadi pecahan biasa. Nah, untuk memahami cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, coba perhatikan contoh berikut ini. Misalkan Ustadzah punya pecahan campuran 4, 2 per 5. Nah, untuk mengubahnya kita ingat rumus ini.
bawah dikali samping tambah atas. Ulang lagi ya, bawah kali samping tambah atas. Maksudnya apa? Yuk kita belajar. Bawah berarti kita lihat bilangan yang di bawah yaitu 5. Kemudian kita kalikan bawah kali samping, berarti kita kalikan bilangan yang di samping yaitu 4. Nah, jadi kita kalikan 5 dikali 4. 5 kali 4 hasilnya 20 ya. Kemudian tambah atas, kemudian kita tambah dengan bilangan yang di atas yaitu 2. Jadi untuk mengubahnya kita tulis 5 dikali 4, kemudian ditambah 2. Nah, penyebutnya atau bilangan yang di bawah ini tetap ya. Jadi kalau 5 ya tetap 5, kalau misalkan 10 ya tetap 10. Yang berubah hanya pembilangnya. 5 dikali 4, 20, ditambah 2 sama dengan 22. Jadi 4, 2/5 itu bisa kita ubah menjadi 22/5. Diingat ya teman-teman, bawah kali samping tambah atas. Seperti itu. Nah, agar lebih paham, kita lanjut contoh yang kedua. Ustadzah punya pecahan campuran 3, 1/4. Ingat seperti tadi ya, bawah kali samping tambah atas. Kita lihat, bilangan yang di bawah yaitu 4, kita kalikan dengan yang di samping yaitu 3, kemudian ditambah dengan bilangan yang di atas yaitu 1. 4 dikali 3 ditambah 1, kemudian penyebutnya tetap 4. 4 dikali 3 sama dengan 12, ditambah 1 sama dengan 13. Jadi hasilnya adalah 13/4. Jadi 3, 1/4 dapat kita ubah menjadi 13/4. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Tetap semangat belajar matematika ya, karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.